Ben tuh malah dengar suara kayak elangan. I found you. Aku menemukan kamu. Halo semuanya, balik lagi di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau bawa sebuah konten creepypasta di mana aku mau menceritakan sebuah kisah yang serem banget yang aku ambil di salah satu website bernama Reddit. Judul originalnya itu adalah My wife has been picking at me from around corners and behind furniture. It's gone from weird to terrifying. Dan cerita ini ditulis oleh ID Reddit bernama Malia Girl 1314. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke ceritanya. Ceritanya ini udah aku translatein ya ke bahasa Indonesia, dan aku bakal ubah bahasanya supaya kita semua bisa lebih ngerti. Jadi ceritanya ada seorang suami yang bernama Benjamin atau biasa dipanggil Ben, dan dia punya istri bernama Lynn. Ben sama Lynn ini udah pacaran selama 6 tahun. Akhirnya mereka menikah selama 11 bulan. Lynn ini terkenal kalau dia tuh penakut banget. Jadi selama mereka bersama-sama, Ben sama Lynn kan bersama udah 6 tahun 11 bulan. Ben ini tuh tahu banget kalau Lynn bener-bener penakut. Lynn tuh gak suka segala hal yang berbau horor, film horor, cerita horor, podcast horor. Lynn tuh gak suka. Bahkan pernah nih mereka setuju nih kayak Ben kayak bujuk si Lynn ini, ayo nonton horor sama aku, ayo aku temenin. Akhirnya setelah dipaksa gitu, Lynn kayak oke, ayo nonton horor. Terus mereka nonton film The Shining. Filmnya belum sampai setengah, si Lynn itu udah ketakutan. Akhirnya mereka gak jadi lanjutin nonton. Lynn ini terkenal sangat cantik, sangat dewasa. Pokoknya Lynn ini tuh bukan tipe-tipe cewek yang kayak kekanak-kanakan, gak suka ngeprank lah, gak suka bercanda-bercanda kayak ngejailin suaminya. Itu dia jarang banget. Dia tuh tipe cewek-cewek yang kalem, senyum, pinter. Selama si Ben pacaran atau bersama si Lynn ini gak ada tanda-tanda kalau Lynn ini punya penyakit mental apapun. Jadi Lynn tuh tipe-tipe yang kalau misalnya ada masalah atau apa yang langsung ngomong gitu loh ke Ben, kayak Ben aku lagi ada ini nih, aku lagi ada ini. Jadi gak ada deh tanda-tanda si Lynn ini punya sifat aneh atau penyakit mental lainnya. Nggak ada sama sekali. Sampai suatu hari si Ben ini bangun telat kerja. Dia suka kayak anjir telat. Dia langsung mandi apa segala macam, pakai baju. Biasanya si Ben itu beli donat sama kopi dulu di Dunkin. Kalau misalnya dia mau OTW ke tempat kantor searah gitu kan sama Dunkin. Tapi kali ini enggak, dia nyeduh kopi sendiri tuh buru-buru. Pas di dapur itu dia ngeliat istrinya lagi ngintipin dia gitu. Dia kaget dong, sampai kayak jeez Lynn, kayak ya Tuhan Lynn, ngapain kamu di situ? Pas istrinya ketahuan ngintip gitu, istrinya kayak langsung ngumpet kayak anak kecil yang kayak kegap gitu. Dia langsung lari, ada suara langkah kaki si Lynn itu lari ke ruang tamu. Itu saking kagetnya si bibirnya Ben itu sampai kayak kebakar karena kopinya masih panas kan. Ben mikir kayak tumben banget nih istri gue ngagetin gue. Kok sekarang dia jadi lebih lucu, nggak seserius biasanya. Oh ya udahlah, mungkin dia lagi pengen caper aja kali. Ya udah si Ben berangkat ke kantor. Nah pas Ben buka pintu keluar rumahnya, dia juga sempat kayak teriak, "Lynn, aku berangkat ya sayang, I love you, cewek aneh." Karena kan si Lynn habis ngintipin. Cuma ya udah si Ben langsung kerja. Selesai Ben kerja, Ben pulang terus ketemu sama Lynn. Ya udah Lynn normal aja kayak istrinya biasa, tapi nggak ngintip-ngintipin lagi. Kayak ya udah ketawa-ketawa nonton film bareng. 3 hari kemudian tiba-tiba Ben ini kebangun. Terus dia tuh ngerasa aus banget. Dia ke dapur terus dia minum jus jeruk. Kan dia buka kulkas terus dia simpen kayak, kalau di sana kan jus jeruknya ada yang di dirijen gitu kan. Dia simpen di meja terus dia tuangin gitu di gelas terus dia minum. Ben itu tuh ngerasa kayak dia lagi diperhatiin sama seseorang di dapur itu. Kondisi dapurnya remang-remang kan, itu tengah malam kan, jam 3 pagi. Pas dia minum, kok dia ngerasa kayak ada ngeliatin. Pas dia nunduk ke bawah, dia ngeliat ada istrinya di kolong meja. Ben di situ udah bukan kaget, tapi dia takut. Jadi Lynn itu kayak di bawah meja ngeliat gitu, matanya kebuka lebar, terus dia senyum. Dia kayak nggak berekspresi. Pas si Ben kaget kan bisa kayak kaget. Kita tuh kayak hahaha kaget ya. Enggak, Lynn tuh kayak cuma senyum doang kayak. Terus habis itu udah dia langsung ngerangkak, terus langsung lari balik ke kamarnya. Di situ Ben kayak, kok ini istri gue udah bukan ke tahap ngagetin lucu lagi, ini udah masuk ke creepy, ini udah serem nih. Akhirnya setelah Ben mencerna semuanya, dia simpen minumannya. Pas dia naik ke atas, balik ke kamarnya, dia ngeliat istrinya tuh lagi tidur ngebelakangin dia. Tidurnya tuh nafasnya kayak tenang gitu, kayak biasa aja. Nah si Ben tuh di situ sempat bingung, kayaknya ini mimpi dah. Soalnya kayaknya si Lynn gak kayak abis orang bangun. Dari tadi tidur aja, mungkin gue ngantuk terus kayak halu kali. Soalnya gak mungkin juga Lynn nakutin si Ben separah itu, karena Lynn sendiri juga penakut kan. Akhirnya Ben naik ke kasur terus dia juga lanjut tidur. Pagi-paginya ya udah si Ben nungguin si Lynn buat turun kan, sama-sama minum kopi. Mereka biasanya minum kopi bareng. Pas Lynn turun, Ben nanya, "Lynn, kenapa semalam?" Lynn-nya bingung kayak,
Kenapa? Itu kamu tadi ngintipin aku pas aku minum kan jam 3 subuh tuh di depan meja situ. Kamu ngagetin aku, kenapa? Ngapain? Kok kayak gitu? Di situ Lin cuma ketawa doang kayak dia bener-bener gak ngomong apa-apa, cuma ketawa geli banget. Di situ Ben ngelihat istrinya ketawa, istrinya yang cantik, yang wanita yang dia cintai ya, dia juga ikutan ketawa doang kan. Ya udah Lin ketawa, Ben ketawa. Ben bilang kayak kamu bikin aku takut tahu, kamu bikin aku merinding. Lin cuma bilang, "Ya kamu juga kemarin-kemarin bikin aku takut, bikin aku merinding juga. Ya udah berarti kita sekarang impas ya." Akhirnya ya udah setelah ngobrol-ngobrol apa segala macam si Ben pamit kan berangkat kerja. Nah, pas di dalam mobil si Ben nyetir, Ben tuh mikir, berarti semalam tuh bukan mimpi, berarti beneran si Lin itu ngintipin kan di bawah kolong. Ben bayangin lagi tatapannya Lin yang matanya melotot, dia senyum, terus dia ngerangkak sebelum balik ke kamar. Kok Lin ngepranknya seserem itu ya? Bukannya Lin gak suka yang hal-hal horor. Dan si Ben itu tuh setiap mikirin jadi ngerasa janggal, kok Lin sekarang berubah ya. Tapi di tahap itu Ben gak takut sama Lin, enggak dong, kan itu istrinya. Tapi yang ngerasa aneh aja, Lin kenapa berubah kayak gini. Sejak kejadian itu Lin bener-bener suka banget ngintipin suaminya si Ben. Ben lagi di mana? Tiba-tiba Ben ngerasa diliatin, beneran lagi diintip. Sampai-sampai si Lin ini pernah ngumpet di salah satu kotak peti peninggalan neneknya Lin di bawah kasurnya si Ben. Itu Ben gak bakal nemuin kalau misalnya Ben gak denger suara loh. Bayangin kalau misalnya selama 3 jam Ben gak denger suara-suara, ya udah 3 jam si Lin ngumpet di situ. Terus pas ketahuan, mereka cuma tatap-tatapan, Lin nutup kotak petinya, udah lanjutin ngumpet lagi, udah gitu doang. Aneh loh guys, ngerti gak sih? Kalau kita kan kayak ngaget kayak dar, atau enggak udah kan. Terus atau nggak kayak ngintipin, kamu ketahuan, kamu ngintip di situ ya udah kan keluar kan dari persembunyian. Lin enggak, Lin malah lanjutin ngumpet di dalam situ. Ben ini ngerasa aneh, kok Lin tiba-tiba berubah drastis banget. Terus Ben mulai ngerasa nggak nyaman nih guys. Takut sih enggak ya, kayak nggak nyaman aja kok istrinya jadi seaneh ini. Ben bener-bener berharap kalau prank mata-mata si Lin ini bakal berakhir. Ya mungkin dia ngelihat di Netflix atau di YouTube konten-konten prank gitu, mungkin dia juga bakal bosen lah. Beneran guys, 2 minggu Lin udah nggak ngintipin Ben lagi. Ben juga udah nggak ngerasa diawasin. Akhirnya mereka lagi nonton-nonton kan di ruangan tengah. Ben tiba-tiba ngomong kayak gini, "Sayang, kamu udah gak mata-matain aku lagi ya? Kamu udah gak suka ngintip lagi ya? Bosen ya ngeprank aku, ngagetin aku?" "Enggak kok, aku sekarang lebih jago aja ngumpetnya." Lin ngomong kayak gitu. Berarti selama 2 minggu ini Lin masih tetap ngintipin suaminya si Ben, tapi Ben gak sadar. Dia langsung ngebatin kan dalam hati, ini kenapa sih, ini istri gue godain gue, apa dia beneran serius masih ngintipin gue? Beberapa hari ke depannya Ben tuh bener-bener jadi paranoid. Kalau misalnya dia lagi di rumah nih sendirian, dia jadi kayak was-was gitu loh, kayak tiba-tiba meriksa lemari, tiba-tiba meriksa kolong, karena dia takut ada istrinya lagi ngintipin dia. Di tahap ini Ben mulai ngerasa sedikit takut. Sampai-sampai si Ben ini ngerasa bodoh dan gila sendiri. Nggak nyaman gitu loh, dia ngerasa diawasin terus. Padahal kadang ya udah dia nggak nemuin apa-apa. Beberapa minggu kemudian setelah paranoidnya itu, dia ngerasa mulai tenang dan mikir kayak, oh mungkin gue cuma mimpi buruk lah, itu mimpi buruk gue udah lewat dah, gue udah nggak paranoid lagi, semua udah tenang, berjalan dengan normal. Tapi itu semua salah guys. Ternyata beberapa hari kemudian Ben ngalamin hal yang bener-bener ngerubah pandangan dia sama istrinya si Lin. Pada waktu itu Lin bilang, "Sayang, aku mau main ke rumah teman aku ya." "Oh oke." Terus Ben ya udah mainan laptop di mejanya. Jam 9 malam dia ngerasa udah lama nih main game, dia mau mandi. Ya udah si Ben mandi. Terus kan dia masih ingat kalau istrinya masih main di rumah temannya, belum pulang. Ben mandi keramas, selesai tutup mata. Terus tiba-tiba pas dia buka matanya, dia hampir jantungan. Ternyata si Lin itu tuh dari tadi ngeliatin Ben di balik tirai kamar mandi. Kepalanya doang yang masuk, jadi kepalanya tuh kayak nyelonong gitu di dalam tirai, tapi badannya semua di luar. Rambutnya tuh udah basah karena cipratan air. Di situ Ben lihat matanya Lin udah merah karena kelamaan melotot sambil tersenyum dengan creepy-nya. Ngelihat itu Ben kaget, Ben langsung teriak, wah, dia langsung kayak meluncur gitu kan ke dinding, ke tembok. Tapi Lin di situ kayak cuma senyum, rambutnya kan basah kan, senyum. Terus mereka masih tatap-tatapan. Lin gak kedip sama sekali dan Lin masih senyum. Make-upnya juga kena air kan, jadi pada luntur gitu. Udah lama, beberapa menit mereka tatap-tatapan. Ya udah, Lin masih sambil melotot dan tersenyum. Dia lama-lama mundur nih, mundurin badannya dari balik tirai. Ben gak lama dengar suara pintu kamar mandi kayak yang lagi dibanting. Di situ Ben udah mikir si Lin udah kelihatan gak waras. Ben bener-bener ketakutan.
pas Ben ngerasa Lin udah keluar, dia langsung lari, dia langsung kunci pintu kamar mandi. Setelah Ben ngunci pintu kamar mandi, Ben berdiam diri di kamar mandi selama kurang lebih 1 jam. Ben bener-bener takut, Ben bener-bener gak mau ketemu istrinya. Mungkin menurut kalian semua ini lebay, kayak apaan sih, kan istri sendiri. Lu kan udah sama istri lu udah lebih dari 6 tahun, udah mau 7 tahun. Masa lihat ginian doang lu takut sama istri lu sendiri? Tapi menurut Ben, istrinya tuh hampir bukan kayak istrinya lagi. Istrinya tuh bener-bener serem banget sifatnya. Ben di situ bener-bener mundar mandir tuh, dia di kamar mandi kayak mikir, kenapa ini, gue harus apa nih, gue takut banget nih, kayak gitu dalam kamar mandi. Tiba-tiba si Ben ngedenger suara samar-samar kan dari balik pintu. Si Ben langsung nempelin kupingnya di pintu kamar mandi kan buat denger di luar tuh Lin lagi ngapain. Di pikirannya Ben tuh ngebayangin kalau si Lin itu tuh lagi berdiri di depan pintu kamar mandi. Makanya Ben takut banget buat keluar. Ben udah mikir ini kalau misalnya prank atau bercandaan ini bener-bener udah nggak lucu. Ben langsung teriak kayak, Lin apa-apaan sih? Ini udah ganggu banget. Bukannya Lin minta maaf, Ben tuh malah dengar suara kayak erangan. Tapi erangannya tuh tipis banget, sampai-sampai si Ben ragu kayak, ini gue beneran denger suara erangan apa enggak sih? Terus tiba-tiba hening total. Ben kayak, Lin, kayak gitu kan buat make sure. Tapi Lin gak jawab apa-apa. Lin, udah Lin, please stop, jangan kayak gini, ini udah bener-bener ganggu banget. Tapi di situ Lin gak jawab apa-apa, cuma ada suara shower yang masih netesin air dari tadi. Aduh, kayaknya gue malam ini tidur di kamar mandi dah. Sesekali tuh Ben ngintip di bawah pintu kamar mandi. Ben udah mikir nih, kayaknya bakal ada muka istri gue nih nge-jump scare. Nyatanya nggak ada. Dari kolong pintu kamar mandinya itu tuh kelihatan kan lorong rumahnya sampai di depannya ada tangga. Di situ juga nggak ada siapa-siapa, nggak ada Lin di situ. Ben bingung dia harus ngerasa lega atau enggak, karena pas dia ngelihat kondisi lorong di depan kamar mandi itu yang depannya tangga, Ben tuh di situ berharap kalau bakal muncul kepalanya Lin, tapi nyatanya nggak ada siapa-siapa di lorong itu. Abis ngintip dari bawah pintu kamar mandi, dia langsung bangun, terus dia langsung buka kuncinya bener-bener sambil gemeter, takut, masih kayak pelan-pelan, masih takut-takut gitu. Dia buka, ceklek. Pas pintunya mulai kebuka, tiba-tiba dia dengar suara erangan yang tadi. Yang dia pikir tuh suaranya dia kira cuma halu-haluan doang. Ternyata suara erangannya itu tuh lebih kencang. Pas dia nengok ke belakang, ternyata Lin itu lagi ada di dalam lemari yang ada di dalam kamar mandi. Terus dia berdiri, terus posisinya kayak gini, kedua tangannya di atas dada. Dia senyum creepy lagi di dalam lemari itu. Ben lihat kan dari selap pintu lemari itu yang kebuka dikit, di situ tuh Lin bener-bener melotot senyum, terus badannya tuh kayak geter gitu loh, kayak happy, excited gitu loh. Semakin si Ben kelihatan takut, semakin Lin kelihatan excited dengan senyum creepy-nya. Entah keberanian dari mana, mungkin karena adrenalin kan. Akhirnya si Ben langsung keluar dari kamar mandi, dia lari, dia langsung ke tangga bawah, dia langsung ngambil kunci mobilnya. Dia denger tuh pas dia lari itu suara istrinya Lin itu ketawa ngelengking banget. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau si Lin itu nyoba ngejar si Ben, cuma ketawa dari dalam lemari itu aja. Ben langsung naik mobil, dia pergi, dia nggak tutup pintu rumahnya, bodo amat. Dia cuma pergi pakai celana dalam doang. Udah tuh dia nyetir ke rumah adenya si Chris yang perjalanannya itu sekitar 40 menit. Pas di perjalanan selama 40 menit itu, HP-nya Ben tuh banyak notif, kayak notif telepon, notif chat. Gue nggak mau periksa HP gue sampai gue ada di tempat yang aman. Jadi Ben cuek aja tuh, dia nggak mau periksa HP-nya. Pas dia udah sampai nih di rumahnya Chris, terus dia parkir, dia baru ngecek HP-nya. Ternyata itu notif dari si Lin. Lin nelfon si Ben sebanyak 4 kali dan dia kayak ngechat kayak, kamu kenapa pergi tiba-tiba, kamu kemana, kok tiba-tiba lari gitu aja, kok tiba-tiba pergi, kayak gitu loh. Ben gak bales chatnya Lin, dia cuma ngelempar HP-nya ke dashboard dengan perasaan yang sangat marah. Makin kesel lagi karena, loh kok Lin kayak gak peduli sama gua, dia gak mikirin gimana kerasa takutnya si Ben gitu loh. Kayak, kok lu gak peduli sih sama gue yang ketakutan? Yaudah dia masukkan ke rumah adenya. Terus adenya juga udah punya istri. Chris sama istrinya juga bingung dong ngelihat Ben kayak, anjir kenapa tiba-tiba datang terus cuma make koloran doang. Akhirnya Ben cuma bilang, ya gue lagi abis berantem sama istri gue, terus gue buru-buru kesini. Mereka nggak nanya lebih lanjut, si Chris sama istrinya nggak nanya lebih lanjut. Oh ya udah nggak apa-apa, lu boleh kok stay di sini selama apapun yang lu mau. Soalnya si Ben juga takut mau cerita, takutnya disangka kayak, anjir lebay banget, itu kan istri lu cuma bercanda doang, istri lu kan cuma ngeprank ngagetin doang, kok lu sampai sebegininya takut dibilang lebay gitu lah. Makanya Ben gak cerita pada saat itu. Dikasih baju lah sama si Chris adenya. Ben itu tidur di ruang tamu Chris sama istrinya kan. Ya udah, setiap Ben tutup mata, Ben bener-bener paranoid. Ben selalu keinget muka istrinya yang serem ini tuh. Ben bener-bener gak bisa bayangin loh, ternyata selama gue di kamar mandi, gue ketakutan, gue ngintip di bawah pintu kamar mandi itu, Lin ada di situ. Lin ngelihat
lihat semuanya. Ben gak habis pikir kayak, lo bisa-bisanya ngebohongin gue dengan pura-pura banting pintu kamar mandi seakan-akan lo udah keluar, ternyata lo ngumpet di dalam lemari. Kalian bayangin deh, kalian lagi kabur nih sama sesuatu, terus kalian berlindung di suatu ruangan, ternyata sesuatu itu tuh dari tadi sama kalian. Serem banget. Ben di situ merem sambil mikir kayak, ih gue mau pulang juga takut banget ketemu istri gue. Akhirnya Ben gak bisa tidur, terus Ben kayak bolak-balik. Akhirnya Chris adanya ngasih obat tidur kan. Ben akhirnya bisa tidur, tapi tidur dia itu mimpi tentang istrinya, mimpi buruk tentang istrinya semua sepanjang malam. Akhirnya dia bangun, dia ngerasa kayak badannya sakit, badannya capek. Dia mikir sebagai gentleman kali ya, dia masih mikir dia tuh sebenarnya harus nelfon istrinya. Tapi dia nggak tahu dia mau ngomong apa. Ben itu nggak mau pulang sampai Lin bener-bener janji nggak bakal ngeprank atau ngagetin kayak gitu lagi. Ben bener-bener kangen istrinya yang dulu, yang cuma senyum, iya, kalem, yang serius, yang cerdas, yang nggak suka hal-hal horor. Ben bener-bener kangen sama sisi istrinya yang dulu. Ben kayak, yaudah deh gue telepon si Lin deh, gue pengen ngomong kalau misalnya gue pengen pulang asal dia janji nggak ngagetin gue lagi. Tapi tiba-tiba perasaan sedang diawasi itu muncul lagi. Tiba-tiba Ben pengen ngeliat ke jendela seberang sofa. Pas dia lihat, ternyata istrinya Lin mukanya tuh lagi ditempelin di kaca jendela itu sambil senyum. Kayaknya Lin itu udah lama di situ sampai kedua bibirnya itu ngeluarin air liur, guys. Jadi tuh air liurnya tuh sampai netes, berbekas di kacanya. Jadi di kacanya itu tuh kayak ada 2 garis iler gitu. Ben di situ ngeliat udah nggak teriak lagi. Kemarahan, kekesalan dia itu bener-bener mengalahkan rasa takut dia. Di situ Ben cuma teriak, Lin, kamu gila ya? Ada apa sih sama kamu? Pergi nggak dari sana? Pergi! Diusir tuh, teriak-teriak si Ben. Lin nggak gerak, dia masih di posisinya nempelin mukanya di kaca sambil senyum, terus air liurnya masih keluar di kaca. Karena Ben teriak kayak tadi, Chris sama istrinya denger kan, akhirnya ada suara tuh Chris sama istrinya menuruni tangga mau nyamperin si Ben. Seakan-akan Lin tuh bisa tahu nih, bisa denger kalau misalnya Chris sama istrinya mau ngampirin. Lin langsung nutup mulutnya dan langsung kayak muter kepalanya ke arah tangga dimana Chris sama istrinya bakal datang. Chris manggil kan, Ben, kenapa Ben? Ben refleks langsung nengok ke arah tangga. Chris sama istrinya si Rebecca turun. Pas Ben mau ngasih tahu ada Lin di kaca jendela, Lin udah nggak ada. Cuma ada bekas air liurnya masih ada di situ, kayak ada 2 garis iler di jendela rumahnya si Chris. Akhirnya Ben bilang, itu tadi ada si Lin di situ tuh ada bekas ilernya. Terus Ben ngecek kan, yang ada apa-apa, kayak mungkin jejak hewan atau apa. Chris bilang kayak, lu kayaknya mimpi buruk sih, Chris bilang ini 2 stain air yang ada di jendela itu kayaknya dari pipa yang rada bocor kali, bukan air liurnya si Lin. Karena kalau misalnya ada orang yang berdiri di situ, itu pasti ada bekas jejak kakinya di taman-tamannya si Chris, tapi itu nggak ada. Ben kayak, udah terlalu capek buat ngejelasin, jadi kayak, iya gue mimpi buruk. Saking capeknya, saking ketakutannya, si Ben ini nggak mood kerja, terus dia izinkan nggak masuk kerja. Dia nggak mau, bener-bener nggak mau berhadapan sama istrinya. Dia matiin tuh HP-nya, dia bener-bener nggak mau ngelihat chat dari Lin, telepon dari Lin. Dia bener-bener takut, dia bener-bener ngerasa pressure, dia tertekan, dia paranoid, dia mikir, aduh hubungan gue sama istri gue gimana ya, udah mau 7 tahun, kok gue baru ngelihat dia kayak gini. Pokoknya dia bener-bener bingung dah, berkecamuk di pikiran dia, sampai akhirnya si Ben ini memberanikan diri buat nyalain handphonenya. Dan di situ banyak banget chat-chat dari Lin, kayak misalnya, bisa nggak kita ngomong, aku cinta banget sama kamu, please tolong hubungin aku bener-bener khawatir sama kamu. Kayak gitulah chatnya. Si Lin ini bener-bener mohon-mohon buat Ben balik. Tapi anehnya di chat itu nggak ada tuh Lin menyinggung soal sifat aneh dia atau kelakuan aneh dia. Seakan-akan di sini tuh Ben yang tiba-tiba kabur, dan Lin tuh selama ini yang nggak aneh-aneh. Ben akhirnya nggak balas, dia tetap nggak mau balas chatnya Lin, dan Ben memilih untuk nginep 1 malam lagi. Akhirnya besoknya si Rebecca, istrinya Chris ini ngomong ke si Ben, ini bukannya gue mau ikut campur ya, soalnya kan ini juga bukan urusan gue, tapi emang pertengkaran lu sama istri lu gak bisa diperbaikin lagi. Ben cuma jawab, dia tuh jadi orang yang berbeda sekarang. Rebecca tuh kayak, enggak lah, orang emang pasti berubah. Terus kayak kasih nasihat-nasihat kalau misalnya sebenarnya Lin itu bener-bener cinta sama si Ben. Rebecca tuh bilang, Lin itu bener-bener cinta sama lu, dia pasti terluka deh kalau lu tinggalin dia kayak gini. Ben bilang kayak, gua gak ngerasa tuh kayak gitu. Rebecca bilang, iya kelihatan kok, gua gak pernah ngeliat Lin sesedih itu, gak kayak Lin yang gua kenal. Tiba-tiba Rebecca ngomong kayak gitu. Ben langsung kaget dong, kayak, bentar deh,
lu ngeliat Lin? Rebecca ngangguk aja enteng. Iya, lihat tadi Lin mampir ke sini pas Chris OTW pergi kerja. Tapi gue nggak ngeliat dia bawa mobil, mungkin dia kesini naik taksi. Terus dia kayak, dia ngomong apa Beka? Si Lin ngomong apa? Dia masuk gak ke dalam? Dia takut banget kalau istrinya tuh ada di deket dia. Dia cuma nanya kayak, lu udah bangun belum? Terus gue bilang, enggak, lu belum bangun. Gue juga tanya ke Lin, mau dibangunin gak si Ben? Tapi Lin bilang, enggak usah, biarin Ben tidur aja. Terus ya udah gitu doang. Dia gak ngomong apa-apa lagi. Terus kata Beka, enggak. Terus dia kelihatan kacau banget, bener-bener kacau kayak orang sakit, kayak nggak tidur berhari-hari gitu. Kayaknya lu harus telepon dia deh, kata Rebecca. Ben lega karena si Lin ini ternyata nggak masuk kan ke rumahnya, tapi Ben juga jadi was-was. Jadi setiap Ben ada di rumah itu dia harus selalu make sure rumahnya Chris itu kekunci atau enggak. Bayangin dia setakut itu sama istrinya sendiri. Di situ Ben mikir, aduh gue harus gimana ya. Tapi gue sebagai suaminya, kalau istri gue kenapa-kenapa, gue kan harus tanggung jawab buat apa ya. Kalau istri gue sakit, gue harus bantu nyembuhin. Kalau istri gue ada masalah, gue harus bantu selesain. Karena kan mereka udah nikah, mereka udah bersumpah kan buat selalu bersama. Ben mikir kalau emang si Lin sakit, ya udah berobat. Tapi Ben ini bener-bener bingung mau mulai dari mana. Terus kalau dia mau lapor polisi, takutnya sama polisi kayak, ini cuma masa lalu diintipin sama istri lu sendiri doang, lu sampai lapor polisi. Takutnya polisi tuh malah nganggep ini cuma prank. Ben juga mikir kalau misalnya dia bawa Lin ke rumah sakit gitu, kayak psikiater, psikolog, kalau misalnya Lin tiba-tiba pura-pura normal lagi gimana? Kayak dia ngomong ke si Rebecca, kan dia kelihatan normal kan? Takutnya tuh di sini malah Ben yang disalahin. Akhirnya Ben mau nanya ke mamanya Lin. Mau nanya nih, Lin ini dulu pas masih kecil apa punya riwayat penyakit mental? Dia tuh mau nelfon mamanya Lin akhirnya. Tapi guys, percayalah, Ben ini tuh sebenarnya nggak mau nelfon mamanya Lin karena nggak akrab. Mamanya Lin ini bener-bener cuek banget, kayak dia tuh nggak suka sama Ben. Dia nggak suka kalau anaknya Lin nikah sama Ben. Jadi setiap diajak ngomong sama Ben kayak ketus-ketus gitu. Lin sebagai istri sekaligus anaknya juga ngerasa, makanya si Lin itu nggak pernah mau nyatuin Ben sama mamanya. Tapi di situ Ben kayak nggak bisa, gue harus bener-bener nanya ke mamanya karena mamanya kan lebih kenal kan sama anaknya, hidupnya lebih lama sama mamanya. Ya udah pas dia nelfon, ya seperti yang kita duga, emaknya kayak males-malesan. Emaknya Lin kayak, ya kenapa? Marian, ini aku Ben, kamu punya waktu nggak buat ngomong bentar sama aku? Iya, aku lagi nulis beberapa cek, tapi kalau misal kamu maksa, aku bisa sih kasih waktu sebentar. Emang ada apa? Kan si Ben mau ngomong kan kayak, ini tentang Lin, kamu tahu nggak sesuatu tentang. Belum selesai si Ben ngomong, Marian ini udah motong. Susah deh kalau dengerin omong kosong lu. Emang sebenarnya ada apaan sih? Langsung jutek kayak gitu mamanya si Lin. Aku cuma pengen tahu dia itu punya masalah nggak sama kesehatan mental. Ben nanya kan ke mamanya Lin. Mamanya makin judes kayak, gue nggak ngerti deh lu ngomong apa. Tapi kalau misalnya ini bercanda bener-bener nggak lucu. Aku ada urusan lain. Jadi kalau misalnya kamu nggak keberatan. Nah sebelum si Marian matiin teleponnya, Ben tuh langsung kayak nahan gitu. Ben bilang kayak, enggak ini nggak bercanda, aku bener-bener khawatir sama kondisi kesehatan mentalnya Lin. Terus mamanya bilang, ya udah kalau misal lu khawatir sama kesehatan mental anak gua, ya lu obatin, lu bawa ke dokter, jangan nanya sama gua. Emaknya jutek banget dah pokoknya. Please tolong, please bantu, kata Ben. Bukan bantu aku deh, gak usah bantu aku, tapi bantu anak kamu. Terus mamanya kayak, Benjamin, satu-satunya saran yang mau gua kasih ke lu, ya udah cari profesional, bukan cari gua. Bye. Langsung dimatiin teleponnya. Ya udahlah, dia masih bingung nih, kayak emaknya sendiri aja nggak mau bantu anaknya. Gak usah deh bantu gua, bantu anaknya tuh lagi aneh kelakuannya. Emaknya masih aja jutek. Akhirnya Ben nungguin tuh Chris pulang. Long story short, Ben ceritain semuanya dari awal-awalin ngagetin pas dia minum kopi sampai yang terakhir di kamar mandi itu. Ben ceritain semuanya ke Chris sama si Rebecca. Di situ Chris sama Rebecca kaget dan Ben bener-bener bersyukur kalau si Chris sama Rebecca ini nggak nganggep kayak lebay lu ya elah gitu doang. Enggak, mereka tuh kayak, hah, ternyata Lin kayak gitu. Chris di situ juga nggak nawarin buat telepon polisi, tapi Chris nawarin kayak, ayo gua anterin ketemu sama Lin. Jadi Chris kayak, ayo kita ke rumah lu deh, gua temenin. Ben gak langsung mau pergi karena Ben bener-bener gak mau balik ke rumahnya pas malam-malam. Jadi besokannya abis sarapan, Ben sama Chris ke rumahnya. Pas udah sampai, Ben buka pintu rumahnya pelan-pelan. Terus rumahnya tuh bau banget. Rumahnya bener-bener sepi.
meskipun udah jam 10 pagi, itu kondisinya bener-bener gelap dan lembab karena semua jendela di situ ditutup. Sampai-sampai Ben mikir nih kalau rumah nggak gue tinggalin selama beberapa hari, gue udah mikir ini rumah kosong karena bener-bener nggak terurus itu rumahnya. Di situ Ben udah mulai was-was kan, dia kayak ngecek bawah sofa, bawah meja, pintu lemari, dia cekin satu-satu sampai Chris bingung kayak ngapain sih ngecekin kayak gitu? Kan lu nyari istri lu, bukan nyari kucing. Ben gak jawab apa-apa. Terus Ben kayak udah ke atas yuk gitu. Akhirnya mereka berdua ke lantai atas. Pas mereka ke atas, Ben ngeliat foto pernikahan Ben sama Lin yang ada di tembok. Di situ tuh bingkainya pecah. Seluruh kaca yang ada di bingkai foto itu nggak ada. Ya udahlah, mungkin si Lin ngamuk atau apa atau tantrum. Akhirnya ya udah mereka lanjutin jalan kan. Akhirnya sampai di lantai atas, Ben ngecek kamar mandi. Ternyata kamar mandinya tuh sama kayak seperti semula. Ben juga ngecekin lemari. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus kamar mandinya tuh kayak terakhir kali Ben tinggalin, nggak ada yang berubah. Kayaknya Lin nggak ada deh di sini. Udah lu packing aja, bawa baju lagi, nginep di rumah gua lagi aja, kata Chris. Pas lagi packing, Chris sama Ben tuh nyium bau gak sedap gitu loh, kayak bau busuk gitu. Mereka buka kan salah satu lemarinya Ben. Di situ tuh banyak banget apa ya, bola mata, tapi terbuat dari kayak kaca, marmer, atau kayak bola mata gitu deh. Mainan bentuk bola mata gitu, tapi itu bau. Chris sampai bilang kayak, gua kira Lin tergila-gila ngoleksi sepatu ke tas, tapi kok dia malah tergila-gila ngoleksi bola mata. Ben gak jawab, Ben bener-bener masih nge-packing baju. Terus Chris mulai ngerasa gak nyaman, terus bilang kayak, cepetan deh, udah yuk, pulang yuk. Ben kayak, iya. Chris sampai bilang kayaknya Lin tuh gak butuh sama dokter, tapi Lin itu butuh pengusiran setan. Tiba-tiba di satu titik, mereka tuh ada dengar suara di bawah kasurnya Ben sama Lin. Pas dia lihat, ternyata di situ ada Lin di bawah kolong sambil senyum aja. Lin, kenapa? Ayo sini keluar. Sini. Terus Ben ngeliat badannya Lin itu tuh kayak banyak darah. Kayak, kamu terluka, kamu kenapa? Sini aku bantu. Ayo, aku pengen nolong kamu sayang. Pas Ben mau bantuin narik Lin, Ben tuh malah dibeset pakai kaca. Ditanya kan sama si Chris, anjir lu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Akhirnya Lin keluar kan dari kolong kasur, terus dia ngeliat Chris. Terus dia ngeliat Chris tuh kayak seakan-akan singa ngeliat hewan buruannya. Si Lin tuh bener-bener kayak menggerang, kayak lagi kelaparan gitu. Mereka berdua tuh lari keluar. Ben itu ngeliat kan ke kaca belakang, berharap kalau misalnya Lin tuh bakal ngejar mereka. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Lin nggak ngejar mereka berdua. Ben itu langsung ke IGD karena kan tangannya tadi dibesetin kaca kan sama Lin. Akhirnya dapet 3 jahitan. Dan selain itu ternyata si Ben juga ditusuk punggungnya sama Lin pakai kaca yang dari bingkai foto pernikahan itu, dan mendapat 3 jahitan di punggung. Chris udah tahu kan kondisinya Lin, dan dia sekarang relate nih kenapa Ben setakut itu sama istrinya. Long story short, setelah dia stay di rumahnya Chris, dia pindah ke kota lain yang jaraknya 1 jam dari kota. Dia stay dulu di sebuah motel. Kan Chris sudah di dalam motel itu selama 40 menit, terus dia udah cerita nih ke kepolisian, kayaknya polisi juga udah bakal ke rumahnya lah. Dia udah di situ duduk, tiba-tiba ada SMS dari nomor nggak dikenal. Tulisan SMS-nya itu 3 kata, I found you. Aku menemukan kamu. Di situ juga ada foto, yang fotonya itu tuh bener-bener buram gelap. Tapi pas si Ben ngelihat dengan jelas, itu mata istrinya, matanya Lin. Oke guys, ceritanya cuma sampai situ aja. Cerita ini bener-bener terkenal banget di website Reddit. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!